Selawat piringan salam marilah kita hadiahkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah berjuang dengan giginya demi menegakkan kalimat Allah di atas bumi ini dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pemirsa atau para pemangku-pemangku yang hadir pada kesempatan ini. Jadi di dalam hal ini kita ini telah menerima semacam surat, tapi surat ini tidak jelas entah kemana arahnya, tetapi surat ini sudah sampai ke kita. Pengirimnya adalah Depati 4 Alam Kerinci di Kerinci, CC HP 0853 579 5187 kepada yang terhormat ujung kerajaan Pagaruyung di tempat. Ini dari amplopnya. Ini alamatnya ini apa sengaja dibuat begini atau bagaimana? Kepada yang terhormat ujung kerajaan Pagaruyung di tempat. Seharusnya Depati Renjong Telang ujung kerajaan Pagaruyung di Pulau Sangkar di tempat. Ini berarti orang ini ragu-ragu juga. Kemudian dari pengirimnya juga Depati 4 Alam Kerinci di Kerinci. Berarti dia yang ngirim, dia yang menerimanya. Kan aneh itu saja. Ini dari amplop. Kemudian perlu juga kita ketahui apa bunyi daripada isi surat ini. Jadi sebelumnya itu sebelum kita musyawarah itu ada baiknya kita buka juga lah musyawarah ini untuk umum. Kemudian kita mulai dengan membaca Umul Al-Quran Al-Fatihah. Jadi musyawarah pada malam ini kita buka. Jadi kami mohon kepada kita oleh dulu yang ada dalam naik, mohon HP-nya itu buat sementara itu dimatikan kalau bisa. Jadi perlu kita ketahui bahwasanya ini surat dari Depati 4 Alam Kerinci beserta untuk menyelesaikan permasalahan ini. Tahu-tahu mereka ini memutuskan tanpa tahu alasan daripada pihak Depati Renjong Telang ujung Pagaruyung. Ini kan aneh jadinya. Nah, jadi di dalam hal ini tentu kita buka untuk umum ini, apakah surat ini perlu kita tanggapi atau kita biarkan saja? Ini kalau pengaruh dengan kita memang tidak ada. Tidak ada pengaruh. Nah, cuma nantinya itu apa namanya nanti kalau bunyi pulau Jendian itu nanti. Kalau kita ini kalau kita rasa ini kalau perlu kita tanggapi, tapi kita tidak menempuh jalur hukum. Tapi karena ini adalah masalah adat, cuma dengan adat saja. Jadi kita balas surat ini, kita kirimkan saja kepada mereka. Ini rasanya ini kalau gitu menurut pendapat. Namun kalau pendapat umum bagaimana? Nah, ini kita nilai tidak bagaimana cara, apakah kita tanggapi apa tidak? Jadi apakah ada hukum adat di 4 Alam Kerinci ini yang menyatakan satu kesatuan hukum yang menyatakan bagaimana tata cara pelantikan atau pengukuhan adat? Tidak ada sama ini.
Yang ada itu adalah adat sama pakai kita yang beda. Nah, lain bu kita. Kita kan berpatokan terhadap apa yang ada dalam adat kita, yang telah kita lakukan, yang telah kita lakukan selama ini. Di satu poin ini kita merasa tidak keputusan dari adat mencari telah melenceng dari dasar daripada adat yang hukum adat yang ada kita jalankan. Sementara apa yang kita laksanakan selama ini secara adat kita telah melaksanakan sesuai dengan hukum adat yang berlaku. Dan secara kelengkapan administrasi di hukum negara sudah kita lengkapi. Itu juga yang menguatkan posisi kita daripada pemangku dan anak kita yang berlalu. Berhubung dengan yang menyatakan bahwasanya mereka tidak mengakui bahwasanya ujung kerajaan debatir yang dalam ujung perkara ini mereka tidak mengakui. Mungkin di sini kita perlu secara pribadi untuk menanggapi daripada surat ini mungkin kita perlu melayangkan surat balik ke Muhammad. Cuman yang kita bahas ini adalah bagaimana posisi kita di dalam negeri. Apa kita yang diakui ataukah mereka yang ngadu yang diakui? Nah itu kalau kita posisikan. Jadi di situ nanti kita jelaskan dengan orang ini. Kita mengasih masukan, mengasih pemahaman terhadap orang itu. Apakah kita yang salah atau mereka yang salah? Apakah kita yang diakui atau mereka yang diakui? Mereka yang diakui oleh siapa? Dan kapan mereka dikukuhkan? Dan kapan mereka dilantik? Nah, itu perlu kita jelaskan nanti. Kenapa? Secara adat kita lah melaksanakan. Mungkin di tahun 2017 di waktu kita pengukuhan, mungkin bukti fisik berupa foto atau video mungkin sudah ada. Apakah itu mereka tidak mengatakan masuk kita tidak sah terhadap anak internet Tino? Itu satu poin. Jadi mungkin untuk menanggapi surat ini, mungkin kalau bisa kita jawab sesuai dengan apa yang telah dilaksanakan dan sesuai dengan hukum adat yang dilakukan. Kita jelaskan, mungkin mereka tidak memahami apa yang kita laksanakan ini karena mereka hanya mendapat informasi satu pihak. Jadi mereka tidak mendapat informasi dari kita. Mungkin dengan kita menjelaskan kedudukan kita, menjelaskan tentang apa yang membelakangi kita membuat wujud kerajaan Pegawiyuk, terlalu kita tidak hubungkan dengan persoalan atau semacam balasan daripada presiden kepada debat Impak Alam Kelinci. Dengan catatan itu poin-poin yang kita tadi itu sudah dibicarakan. Jadi kita tidak perlu lapor polisi, tidak perlu jadi kita cukup ini menanggapi kemudian kita kirimkan kepada debat Impak Alam Kelinci. Langsung ke pemangku. Nah, ada lagi yang lain silakan debat Kelinci. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam yang baik kita sebutkan kita sebutkan kepada Allah. Ya, seperti yang menang dan seperti Imam Ibu, Muhammad Salapan, Rasulullah dalam itu. Dirinya orang tua di Mandai, orang tua Mandai, dan seluruh yang hadir malam ini di kantor sejarah ini anak-anak ini yang kami hormati dan kami sayangi. Kita kami dari Departemen Kelinci menanggapi daripada surat yang dikeluarkan keputusan dari Departemen Alam Kelinci. Yang pertama, kami sangat-sangat sekali sepakat dengan
usulan dari Deputi Kalong, yang mana harus kita balas surat itu dengan tertulis dengan segala mungkin. Dalam hal ini kami Deputi Kunci menyampaikan, mengusulkan dalam rapat ini ditambah lagi kita langsung mengundang kepada Deputi 4 Alam Kerinci itu termasuk LSM wartawan semuanya mengenalkan kita diundang di sini dengan hormat. Sekalian kita ngasih surat tadi itu sekalian seperti surat undangan supaya dulu permasalahannya jelas terang benderang di alam. Nah, inilah usulan dari Deputi Kunci. Kami hari assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Deputi Kerinci. Kemudian Deputi Kerinci ini menanggapi itu sama dengan Deputi Nunggal tadi, cuma dia menambahkan bahwasanya di waktu pemberian yang di tanggapan itu langsung diundang itu ke sini Deputi 4 Alam Kerinci ini, kemudian LSM pokoknya yang terkait di dalam ini. Jadi kita undang ke sini, nanti kita adakan musyawarah, kita adakan semacam pembicaraan dan segala macamnya atau keterangan kita terhadap beliau-beliau itu usulan daripada Deputi Kerinci. Nah, kemudian ada lagi yang lain. Dapat dulu silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin aku langsung baik. Kita tidak sebut namanya, kita tidak sebut gelarnya. Yang terhormat kita dulu perlu dia aku jadi mengerti kita kalau aku masuk baik pada pennya. Surat apa yang dikata oleh Nangalul Bajik itu aku sangat setuju sekali. Perlu juga kita kaji surat orang mereka atau tembusannya sampai ke mereka tanah itu harus kita balik. Seluruh tembusannya itu harus kita tembuskan. Itu yang pertama usulan seperti itu. Yang kedua, seperti maaf ya, kakak kami juga yang vitamin itu mengaku debat kirim kapannya diganti, kapannya jadi debati. Itu harus kita kaji bagaimananya kita jatuhkan nanti kepada beliau itu. Kalau menurut beliau itu, kapan menjadi debat kirim ke kapan? Pemilu orang nanti. Nah, lemah-lemah hanya utang itu kan yang mungkin. Harus ada bisa dia politiknya itu ayam sikok pesta buat. Apa setuju kita dan ini? Itu harus kita kaji. Tinggal kita berdoa. Pemilu nanti kapan tanggal pemilu nyala waktu invitation lang. Bila kita kaji itu. Dua tu masalah itu tadi. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, coba dengar orang penting oi. Nah. Kita pakai pencet dapat dengar. Deputi Mudo ini itu menyarankan kepada kita. Itu yang pertama sekali itu tadi tembusan daripada balasan kita ini sesuai dengan tembusan daripada orang ini. Sampai kepada malaikat tanda katanya. Kemudian yang kedua ini mengenai masalah Deputi Rendong Kelang yang menyajikan di sini ini adalah atas nama Johari Mitamin. Nah, ini perlu juga kita seleksi terhadap ini. Kapan itu beliau itu diangkat menjadi Deputi Rendong Kelang? Kapan dilantik? Kemudian juga perlu ini, setahu kita itu yang menjadi Deputi Muara Langkap itu adalah Helmi Muhid. Kok di sini yang menandatangani ini adalah Hajrum? Nah, ini kan aneh juga. Bukan Deputi. Nah, itu sementara beliau itu bukan Deputi. Kalau Deputi kapan dia diangkat? Nah, ini. Kemudian yang lain ada, silakan. Pertama kita memanjatkan kemudian beliau
yang telah melimpahkan rahmat taufik dan hidayahnya kepada kita pada malamnya berbahagia ini. Kemudian salat dengan salamnya tidak bosan-bosannya kita kirimkan doanya kita baginda Rasulullah SAW sebagai junjungan alam suri teladan di dalam kehidupan kita yang singkat ini. Semoga kita mendapat semangat dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiap-tiap sesuatu perjuangan untuk mendapatkan pengorbanan ini merupakan suatu titik berat untuk menuju kita Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kita ingin membangun negeri yang tertinggal selama ini hampir 2 generasi yang insya Allah yang menggunakan dirinya sebagai pemangku adat. Mungkin kayak anak dan nantimu bisa melihatnya fakta yang ada terjadi di desa saat ini. Sini berarti kita ini dalam keadaan tiap-tiap yang manusia ada benarnya. Tiap perjuangan pasti ada tantangannya. Ini yang dikatakan adat tadi bersekolah ini. Adat lama bersekolah bersih dalam hati bawah. Berdawai tertulis dengan ada serat bersemi serat nakal kita hadapan. Apakah yang dijalankan yang nama pengangku adat pencegahan yang selama ini menjalankan salat? Tentu kayak anak yang tidak ingin bisa menjawab, tetap saya tidak mentulisnya. Apakah ini menamakan mereka itu sebagai pemangku adat pelanggan ini berbuat membangun desa kita? Apakah betulnya mati kita, mati rumah, mati kita, mati kita boleh dapat? Apakah ada maka kita ingin menyebabkan? Ini kayak benang. Ini pikiran semakin kayak bencana semakin kuat kita dalam kehidupan beradabnya. Kemajuan yang kita rasakan selama ini, selama 3 tahun, kenapa pertanyaan kepada kita? Setelah kita membangun ini, menghalang yang baik, apakah kita jalan? Tergantung kita. Kalau betul, kita mengerti kita. Kalau tidak kita dimukakan betul, tidak ada rintangan. Makan menambah semangat. Kalau ada bersyarat mengajar. Di mana ada Muhammad, di situ ada Mujahid Wahab sampai dunia kiamat. Kita bisa memotong dua awal itu berpapasan. Kan kita yang tidak mau saudara tidak ada. Karena dibanding dengan bukan nyata, saya mencip fakta berbicara. Desa Pulau Sangka dan orang cepat mereka kayak jawab begini. Desa Pulau Sangka sampai 1% 3% tidak. Apa kata atau mencip? Ini dalam ini apa makna? Dalam hal ini tidak memandangkan suara tidak mengizinkan. Kita membentuk kesabaran. Kita tidak memiliki Allah As-Sabir. Tidak ada orang lain dan tidak boleh untuk kita melanjutkan minta yang pencerahan yang tepat untuk menyampaikan dari mana asal perkeruyung tadi. Ini kita mana memohon kepada Adinda Baginda Sultan Maya ini yang dibantu dan saudara saya juga tidak menginginkan demikian. Lebih dan kurang lebih lain tapi ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan pencerahan kepada kita. Itu untuk membuka cakrawala pemikiran kita selesai. Sebab yang namanya hidup itu pasti ada rintangan, hambatan dan halangan. Itu semuanya itu sudah ditentukan. Itu tidak bisa tidak. Nah, tergantung kepada kita lagi itu untuk menyikapi hal tersebut itu. Gitu. Kalau tidak ada hidup ini tidak ada tantangannya itu tidak perlu sirasat.
Jadi mungkin dengan demikian pula itu nama kita akan jadi gejolak. Jadi ibarat ada makin tinggi kita seperti kencang gitu. Jadi kita jangan pulau ragu buat masalah. Kita lihat saja di fakta saja di fakta. Selama 3 tahun kita ini berdiri, saya rasa kita itu sudah banyak kita berbuat. Tiap tahunnya kita yantuni anak yatim, orang apa, orang miskin, kemudian daging begitu pula malah sampai ke penasi yang sehari sendiri itu punya apa daging kita, tapi kita udah bawa ada PK. Jadi demikian ya itulah membuka cakrawala pemikiran kita. Jadi selama ini sebelum 3 tahun ini apa yang kita peroleh, apa yang kita dapat, apa pembangunan yang kita lihat. Nah, ini kita lah yang mikir, kita lah yang menilai. Kami ini diangkat ini atas sumpah. Itu sumpah itu sangat berbeda. Kita ujuk keluar dari gohe, dengan di rumah untuk Quran kalau 30 Juli. Kalau 1 Juli untuk Quran kami mata 30 lebih berat daripada sumpah pegawai negeri. Pegawai negeri sampai itu sumpah. Kayak menerima kayak mikir boyo. Karena itu mikir boyo mesti berbuat kan itu. Jadi di dalam hal ini marilah kita sama berpikirlah secara sehat. Kita jangan menurut nafsu. Kalau nafsu dibeli mudah asal-asal orang. Tapi nanti kalau kita minta pertanggungjawaban dia tidak akan bertanggung jawab. Ini cuma nggak tahu lah. Nah kita yang melaksanakan, kita yang bertanggung jawab kepada Rabbul Jalil. Kita ini melakukan ini jual tidak. Nah, kita ini berbuat baik semampu kita. Kalau tidak mampu, nah kita mana orang lain. Nah, itulah. Ada lagi yang lain. Nah silakan debat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan tanpa mengurangi rasa hormat kepada seluruh yang hadir dalam perjalanan ini yang kemuliaan, mengingat waktu kami langsung saja kepada poin permasalahan. Sebagaimana tadi kita telah menerima sebuah surat dari Bupati 4 Alam Kerinci. Karena kita sebagai pemangku adat tentu kita selesaikan persoalan ini secara adat. Sebagaimana surat ini pertama sebagai pemberitahuan dan kedua sekaligus isi dari surat tersebut sebagai hukuman. Kenapa saya katakan hukuman? Karena ada poin-poin dalam tersebut menghukum kita secara tidak langsung. Dikarenakan kita ini sudah menerima surat sesuai dengan kata adat, kata berjawab dayung kesambut, tentu surat yang kita terima ini mesti kita balas. Kenapa? Karena surat ini ada maknanya, ada maksud dan tujuan disampaikan kepada kita. Tujuannya telah dibacakan tadi ke hadapan kita semua. Apakah kita menerima isi surat tersebut atau tidak? Kan itu intinya. Maka oleh sebab itu kalau sekiranya kita menerima surat ini juga kita balas. Jadi mereka tahu kita menerima isi pemberitahuan mereka tersebut. Kalau seandainya surat ini isinya tidak kita terima, apakah itu berpautan tadi kita diberhentikan, juga mesti kita kasih tahu, kita balas supaya mereka memahami kenapa kita tidak menerima. Mengingat dalam kehidupan kita ini terjadi persoalan perselisihan, sebagaimana di dalam agama itu sudah biasa. Fa'in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih. Itu kata syarat. Apabila engkau berselisih dalam sesuatu, kembalilah kepada Allah dan Rasulnya. Berselisih kita di dalam adat, kembalilah kepada pangkal adat yang sebenarnya. Itu pada inti pertama.
Yang kedua, mereka ini telah mengambil satu keputusan. Barangkali keputusan itu menurut mereka benar, tapi menurut kita tidak benar. Kenapa? Mungkin kita beralasan putusan mereka itu hanya bertepuk sebelah tangan. Mereka hanya menarik kebenaran dari satu pihak, tapi tidak menerima kebenaran dari pihak lain. Maka oleh sebab itu di dalam agama juga diajarkan, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Maka kita harus bertabayun, menyelidiki, memeriksa dan mengklarifikasi isi daripada surat tersebut. Jadi mereka tahu mana yang sebenarnya benar, mana yang sebenarnya salah. Jadi kita tidak perlu menyalahkan mereka, karena mereka tidak tahu yang benar, maka mereka itu memutuskan. Sehingga Nabi mengatakan, Allahumma hdini qaumi fa innahum la ya'lamun. Kita doakan kepada Allah agar mereka itu diberi petunjuk, tidak lagi tersesat menghukum kita dan menyampaikan kebenaran kepada mereka. Untuk itu kepada ibu ayah dapat ditago, selesaikanlah persoalan ini secara adat, secara arif, bijaksana, dan secara teladan. Kita sebagai pemangku adat dapat dari tenggelam ujung pagarayung, dan ini ujian bagi kita berhasil atau tidaknya kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam hal yang tadi ini biarkan ini akan diselesaikan oleh lembaga. Artinya para pemangku tidak pernah kami selesaikan menjawab ini. Namun dalam hal ini pemuda yang lain segala macam bekerjalah sesuai dengan tupoksi masing-masing. Artinya apa? Bukan artinya namanya duduk kita berspek pikir kalau pemuda. Sebab nak ambil putusan tadi ini itu dapat tidak pernah. Beliau mikir tadinya secara arif bijaksananya, insya Allah yakin dan percaya dalam hal ini sebagai pemegang amanah tentu nyalah tahu jawab tadi tahu di mana ada nama tinggal, di mana rati nama cucu. Tentu kilat beliau ke mata kakai, kilat cermin terbuka. Artinya apa? Telah dilatano di bejo pada perhatikan anak, insya Allah ada di bawah tingkat ya. Jadi dalam mana ini minta kepada kita nak gagal tadi naik, daklah bukan dak diwo nak mikir dan mikir dah, karena kita ada tupoksi kita masing-masing. Artinya apa? Tupoksi jual cabai, iya puluh cabai. Tupoksi bagian artinya tadi naik, bagian Malaysia belai, puluh belai. Nah, terbukti dalam mana untuk masalah dalam lainnya hiburan pasal macam selesai kan tahu. Nah, jadi itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Itu yang dapat aku berikan. Mudah-mudahan kita mendapat berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah katanya ya disangka ayat itu terdapat hak wala tahzan innallaha. Katanya ya petina nonton ditinjai ke wama remaja atau dia punya mudik terus dan kalau tukar rejo alam baru hanya sekian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Raja Mutu Baginda Utama yang telah memberikan pencerahan kepada kita. Jadi masalah ini kita sudah sepakat untuk menjawab daripada surat yang diberikan oleh kita. Itu ini adalah urusan yang pernah nanti kita menjawab. Tidak perlu usul itu apa kata itu perlu dengan tidak perlu dan kita lagi terpikir. Jadi kita terlena urusan naik itu jalan terbakar naik. Jadi kemudian di dalam hal ini juga perlu juga kita sepakati bahwa kita ini harus kerjasama. Kalau sekedar pemangkal lah yang mana ada menyelesaikan seluruhnya itu tidak akan jadi tanpa ada kerjasamanya dengan seluruh lapisan anak jajan dan anak jajan. Jadi itulah hasil daripada musyawarah kita ini. Ya kita seperti ada selang ya, dan kita
Rejo Telang itu adalah keputusan musyawarah yang berenam. Tetapi dalam rapat musyawarah yang berenam diminta saran pendapat dari yang berenam yang mohon ditanggapi. Jangan dianggap sepele. Kalau hanya keputusan DPT Kagos ini bukan Rejo Telang. Terima kasih. Oke. Jadi di dalam ini itu ke semua usulan daripada DPT yang berenam dari DPT itu tadi. Itu masing-masing itu sudah mengeluarkan apa namanya ini pendapatnya atau pemikirannya. Jadi di dalam hal ini itu kan ada itu pendapat ini nanti kita akan berbicarakan antara DPT dan berenam ini. Semuanya itu kita tampung, tapi belum kita putuskan. Nah itulah. Jadi kalau kita lebih tegak apa namanya, jadi cukup kita berenam saja. Itu nanti untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi ada lagi yang lain atau ada dari yang karena ini rapat-rapat umum. Kalau ada ya kita sudahi dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum